mulai. Sudah jam 9. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar materi bab 3 di kelas 8. Judulnya adalah Ibu cari materi bab 3. Struktur dan fungsi tumbuhan. Itu bukan tugas ya. Oke, baiklah. Kelihatan tidak PowerPoint-nya ini. Oke. Kira-kira kalau ini begini. Nah. Sebentar. Ibu buka PowerPoint dulu ya. Nah, oke sebentar, jangan-jangan tidak kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini terima kasih sudah bergabung anak-anakku sekalian yang sudah sempat hadir di ruang virtual ini. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 3 di kelas 8 materi struktur dan fungsi tumbuhan. Oke, selanjutnya apa saja yang dipelajari di bab 3 ini? Jadi kita akan belajar tentang struktur dan fungsi organnya, kemudian struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, serta teknologi apa saja yang terinspirasi dari struktur tumbuhan ini. Nah, yang pertama kita belajar tentang organ tumbuhan. Jadi organ itu maksudnya bagian-bagian dari tumbuhan yang terlihat oleh mata kita. Ini terdiri dari, kalau dari bawah kita mulai dari akar, kemudian batang, ada daun, bunga, buah, dan biji. Oke, akar. Apa sih akar? Akar itu ya seperti ini bentuknya. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan seperti ini. Ini namanya sistem perakaran. Nah, akar itu pada tumbuhan sistemnya terbagi menjadi 2. Ada yang serabut, ada yang tunggang. Serabut itu untuk tumbuhan monokotil. Monokotil artinya tumbuhan yang berbiji atau berkeping satu. Mono artinya satu. Nah, yang kedua adalah sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dikotil. Dikotil, di artinya 2. Jadi dikotil itu adalah tumbuhan biji berkeping 2. Nah, jadi ada yang tunggang untuk dikotil, ada yang serabut untuk monokotil. Nah, kenapa di tumbuhan wortel ini akarnya bisa sebagai umbi? Contohnya seperti ini. Karena kenapa? Dia mengalami, sebentar dulu Ibu kecilkan dulu. Dia mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Nah, akar pada wortel ini mengalami modifikasi menjadi umbi, yaitu tempat cadangan makanan. Oke, selanjutnya kita sudah belajar tentang akar. Selanjutnya adalah batang. Nah, kalau batang itu bentuknya ini ada yang berkayu, ada yang beruas, ada yang basah. Jadi tadi kita sudah tahu kalau dikotil itu berkeping 2, monokotil berkeping 1. Nah, tumbuhan dikotil ini umumnya dia ciri khasnya adalah bercabang-cabang dan berkayu. Tapi ada juga yang batangnya basah, contohnya bayam. Jadi bayam ini termasuk tumbuhan dikotil, pengecualian. Bagaimana dengan monokotil atau berkeping 1? Ini umumnya tidak bercabang, jadi dia lurus saja, tidak kemana-mana. Jadi terlihat ruas-ruasnya jelas. Biasanya monokotil ini bisa pohon jagung, bisa tebu, kemudian padi.
Itu contohnya. Nah, itu tentang batang. Bagaimana daun? Nah, daun ini namanya melengkung. Kalau ini namanya menjari, kenapa? Karena seperti jari. Kemudian sejajar. Kenapa dikatakan sejajar? Karena arahnya sama. Ke atas semua. Nah, ini kemudian menyirip. Kenapa dikatakan menyirip? Ini sama kayak sirip ikan. Jadi ini seperti ini, kayak tulang-tulang ke kiri dan ke kanan. Jadi pertulangan daun ini ada yang menjari tadi ya, menyirip, sejajar dan melengkung. Nah, khusus untuk dikotil itu daunnya ini adalah menjari, menyirip dan melengkung. Kalau monokotil atau berkeping satu, ini khusus daunnya itu bentuknya adalah seperti ini atau sejajar. Selanjutnya ada bunga. Nah, bunga itu kalau kalian lihat, wih indah sekali ya. Ini fungsinya sebagai penarik serangga sebenarnya. Ada namanya bunga lengkap, ada bunga tidak lengkap. Mana yang dikatakan lengkap? Jika memiliki alat perkembangbiakan di dalam satu bagian. Ini contohnya bunga sepatu dan bunga bakung. Kalau lengkap ini ada kamboja sama bunga kelapa. Makanya dikatakan dia bunga tidak lengkap. Selanjutnya bunga. Bunga itu punya struktur atau bagian-bagian. Jadi hati-hati ya. Yang paling atas namanya kepala putik. Ini adalah tangkainya. Nah, di dalam yang ini adalah namanya putik. Nah, di dalam putik ini terdapat bakal biji. Nah, yang cantik ini namanya mahkota bunga. Kemudian ini yang ada kayak daun, ini namanya kelopak bunga. Kemudian di bawah kelopak bunga ini namanya dasar bunga. Nah, yang panjang ini ke bawah namanya tangkai bunga. Nah, di sini ada bagiannya yang banyak-banyak ini. Biasanya ini ada warna kuning-kuning ya. Di sekitar ini namanya benang sari utuh. Kalau ini namanya kepala sari, yang ini adalah tangkainya. Sudah jelas? Jadi putik adalah alat kelamin betina. Kalau benang sari alat kelamin jantan. Mahkota itu fungsinya adalah penarik serangga yang membantu dalam proses penyerbukan. Makanya warnanya itu sangat mencolok, warna-warni. Ada kemudian kelopak bunga. Jadi kelopak ini melindungi bunga pada saat kuncup ataupun pada saat mekar. Kalau dasar bunga fungsinya adalah tempat melekatnya mahkota bunga. Terakhir adalah tangkai bunga. Tangkai bunga ini fungsinya penopang dan penghubung antara tangkai bunga dan ranting. Itu struktur bunga. Selanjutnya adalah buah dan biji. Nah, ini namanya buah dan biji. Tampilannya seperti ini. Buah itu ternyata ada namanya buah sejati, ada namanya buah semu. Kalau buah sejati itu tampilannya terlihat jelas antara biji dan daging buahnya. Kalau semu ini tidak kelihatan jelas ini. Ini mana dagingnya, mana bijinya. Makanya dia dikatakan buah semu. Biji itu terbagi menjadi ada namanya kotiledon, plumula, seludang, radikula, endosperma dan sebagainya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi organ bunga itu dimulai dari akar, kemudian batang, daun, kemudian bunga, terakhir buah dan biji. Itu organ dari tumbuhan. Selanjutnya kita belajar tentang struktur isi dalam dari tumbuhan atau biasa disebut dengan jaringan. Apa itu jaringan penyusun
tumbuhan. Terdiri dari 5 bagian jaringan penyusun. Pertama adalah namanya meristem. Meristem ini adalah sel-sel yang mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Jadi tumbuhan itu kalau ingin menambah atau memperbesar dirinya, ini berada pada jaringan meristem. Kemudian ada namanya jaringan epidermis. Ini terdiri atas selapis sel yang berbentuk persegi panjang, tersusun tanpa ruang antar sel dan tidak berklorofil. Fungsinya adalah menutupi dan melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah jaringan parenkim. Yang mana namanya jaringan parenkim? Itu sel-selnya berukuran besar, terdiri atas sel-sel hidup yang umumnya berbentuk segi enam. Ini fungsinya adalah sebagai ruang antar sel yang memiliki banyak vakuola atau cadangan makanan. Kemudian ada jaringan penyokong atau kolenkim dan sklerenkim. Nah, untuk apa ini jaringan penyokong? Jaringan penyokong adalah jaringan penguat. Jadi, kalau tidak ada jaringan penguat ini, maka tumbuhan dapat menjadi layu dan mudah patah. Nah, jaringan penyokong ini namanya kolenkim dan sklerenkim. Kemudian ada jaringan pengangkut. Nah, ini harus diingat. Jaringan pengangkut itu ada 2. Ada silem dan floem. X itu kan abjad terakhir, berarti dia di bawah. Fungsinya untuk mengangkut air dan zat-zat hara dari akar ke daun. Seperti itu mengingat. Kalau untuk silem, kalau floem ada di atas. Fungsinya untuk mengangkut dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Oke. Selanjutnya adalah struktur pada jaringan akar, batang, dan daun. Jadi akar itu seperti ini rupa dalamnya. Beda antara akar dikotil atau berkeping 2 dengan monokotil atau berkeping 1. Nah, jadi ada istilah korteks di sini, tempat cadangan makanan, tempat pertukaran zat. Monokotil dan dikotil ini bedanya di mana? Bedanya adalah kalau di monokotil itu jaringan pengangkutnya yaitu silem dan floem itu tersebar dia. Kalau dikotil itu tersusun rapi dia. Nah, seperti ini. Kelihatannya jelas rupanya ya gambarnya. Kemudian bagian-bagiannya. Yang paling luar namanya epidermis. Ingat, epidermis adalah fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya. Kemudian ada korteks, tempat cadangan makanan. Endodermis itu bagian dalam. Nah, ini ada floem dan silem. Tadi sudah dijelaskan fungsinya seperti apa. Kemudian ada perisikel atau ruang antar sel. Nah, selanjutnya di batang. Di batang ini sudah terlihat. Ada batang dikotil dan monokotil. Perbedaannya di mana? Jelas terlihat perbedaannya. Kalau dikotil itu ikatan pembuluhnya tersusun dalam satu lingkaran. Nah, tersusun dalam satu lingkaran. Floem terletak di sebelah luar silem. Jadi silemnya yang ada di dalam. Ada kambium tapi di antara silem dan floem. Ini ada kambium. Nah, fungsi kambium itu untuk apa? Itu untuk mengetahui umur kayu itu berapa tahun. Ini kalau dikotil kita bisa tahu berapa lingkarannya, segitu dah umurnya dari batang atau tumbuhan tersebut. Nah, di kambium ini kalau dikotil mengalami pertumbuhan dia ya, diameternya semakin banyak.
Kemudian ada jaringan dasar, korteks dan empelur. Kemudian ada tidak terdapat sel-sel seludang pembuluh. Jadi tidak punya sel-sel seludang dia. Bagaimana dengan monokotil atau batang yang berkeping satu? Ikatan pembuluhnya menyebar. Floem sama silem bersebelahan. Jadi kalau di dikotil tadi antara silem dan floem itu silemnya berada di dalam, floemnya berada di luar. Kalau di monokotil, floem dan silemnya itu bersebelahan. Tidak punya kambium. Jadi itu bedanya. Kemudian jaringan dasarnya juga tidak bisa dibedakan mana yang korteks, mana yang empelur. Dan terdapat sel-sel seludang pembuluh. Jadi jelas itu untuk batang. Nah, daun. Daun kalau kita lihat secara garis besar tampaknya seperti daun biasa. Namun kalau untuk jaringan dalamnya akan terlihat seperti ini. Paling atas namanya kutikula, di bawahnya adalah epidermis. Kemudian yang kayak sosis ini namanya ada titik-titik hijau, namanya palisade, jaringan palisade. Kemudian ada bunga karang, ini adalah jaringan pengangkut. Ini yang terbagi menjadi dua, ada silem, ada floem. Ini adalah epidermis bawah. Kemudian ini adalah stomata. Stomata itu seperti mulut daun. Jadi tempat keluar masuknya segala zat itu ada di stomata. Jadi fungsi utama dari jaringan ini, palisade ini sangat berperan penting dalam proses fotosintesis. Jadi disinilah tempat terjadinya fotosintesis. Sedangkan bunga karang itu adalah penyimpan cadangan makanan. Untuk jaringan pengangkut tadi ingat kalau floem mengangkut zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kalau silem dari akar menuju daun. Selanjutnya adalah, kita sudah belajar organnya, sudah belajar jaringannya. Ternyata dari situ itu manusia untuk memudahkan aktivitas dan sebagainya itu terinspirasi dari struktur tumbuhan. Mereka menciptakan teknologi di bawah ini. Contoh, teknik pemasangan batu bata. Kalau dilihat, jaringan epidermis itu bentuknya seperti balok, tersusun rapat dan tidak memiliki ruang antar sel. Jadi, teknik pemasangan batu bata itu diinspirasi dari jaringan epidermis ini. Kemudian ada teknik pondasi cakar ayam. Nah, cakar ayam itu maksudnya begini. Jadi akar serabut yang banyak ini kemudian dibentuk, bentuknya ini seperti serabut, terus akan membentuk 4 penjuru yang disebut dengan cakar ayam. Jadi fondasi cakar ayam ini diadopsi dari pohon kelapa yang akar serabutnya mampu menopang tanaman walaupun struktur tanahnya tidak stabil. Hebat ya teknologi itu. Kemudian ada apa lagi kita lihat. Selanjutnya ada teknik panel listrik tenaga surya. Jadi teknologi ini dibuat dengan meniru prinsip daun. Jadi menyimpan energi dulu pada siang hari, kemudian malam hari simpan energi, hasil penyimpanan energi tadi dialirkan ke dalam bentuk peralatan-peralatan listrik yang ada di rumah. Oke. Selanjutnya ada teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Ini terinspirasi dari proses
kapilaritas. Jadi proses kapilaritas itu adalah proses masuknya air dari akar atau pembuluh-pembuluh yang ukurannya sangat kecil. Nah, jadi proses naiknya air itu dia melawan gaya gravitasi bumi. Sehingga air akan keluar menuju ke atas. Ada teknik sensor cahaya. Jadi kalau yang pernah berkunjung ke Kute, di sana ada apa? Di dekat tulisan De Manalika itu ada tiang listrik yang bentuknya seperti ini. Itu sebenarnya adalah sensor cahaya ya. Jadi teknik yang digunakan pada lampu penerangan jalan yang dilengkapi dengan fotoresistor atau LDR dan saklar pengatur on-off otomatis. Nah, ini inspirasinya dari pohon kaktus ya. Kaktus itu punya stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Jadi keren. Tumbuhan itu bisa menginspirasi teknologi yang kita miliki. Kemudian ada teknik lapisan pelindung dan pengkilap. Nah, ini ditirunya dari mana? Perusahaan asal Jerman itu membuat teknologi lotusan, lapisi permukaan gedung cakar langit. Jadi gedung itu tidak perlu dibersihkan permukaannya ya. Dia cukup dibersihkan dengan tetesan air hujan. Maka bersih sendiri gedungnya ini. Jadi ini meniru lapisan permukaan daun tanaman seroja. Selanjutnya adalah teknik pemurnian air. Nah, ini diilhami dari tanaman eceng gondok. Nama kerennya adalah aquaporin. Jadi teknologi pemurnian air ini diilhami dari sini. Jadi air kotor itu dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebentar. Oke. Udah kelihatan belum? Ada enggak? Ada. Belum ya? Oh, sebentar. Oke. Nah, sudah kelihatan? Udah. Yang terlihat apa? Struktur. Oke. Nah, di sini ada berapa soal ini? Boleh dulu. Soalnya ada 5. Jadi tiap soal ada skor-skornya. Nah, ini tinggal diisi. Nanti isi nomor 1 ini apa namanya, 2, 3, 4, 5. Kemudian fungsinya. Selanjutnya, nah ini ada gambar daun. Kemudian huruf X ini sudah Ibu jelaskan tadi. Itu fungsinya untuk apa? Dan nama dari jaringan yang ditunjukkan ini jangan lupa. Kemudian yang ketiga, struktur bunga. Jadi lengkapi bagian-bagiannya, kemudian dituliskan. Jadi nomor 1 ini apa namanya ditulis, 2 sampai nomor 9. Kemudian tuliskan fungsinya, ingat ya, jadi bukan hanya disebutkan. Kemudian yang keempat, fungsi dari jaringan dasar, meristem, penyokong atau pelindung itu apa saja. Ini ada di materinya. Jangan lupa selain dari PowerPoint yang Ibu bagikan, kalian buka buku paket yang kalian miliki. Nah, terakhir ada 4 contoh teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Oke, terima kasih sudah menyimak.